tukang daging ya gue. Ya, tapi memang mengasah pisau yang bagus itu pakai beginian, bukan pakai alat-alat yang dijual di online sih menurut gue. Kurang oke ya. Selamat datang lagi di dapur YouTube gue. Sebelumnya kita seperti biasa harus cuci tangan ya guys ya. Hari ini gue akan bereksperimen sebenarnya. Gue akan bereksperimen dengan satu hidangan yang sudah menjadi world famous. It's terkenal banget, yaitu adalah rendang. Oke, mungkin kalau lo buka YouTube, rendang tuh di mana-mana ada, banyak banget semua orang bikin rendang. Nah, gue sekarang akan bereksperimen dengan sesuatu yang baru, yaitu gue akan membuat rendang dengan hanya bumbu-bumbu kering seperti ini. Terima kasih untuk teman-teman saya yang ada di Semarang tepatnya. Rempaku. Jadi ini adalah bumbu yang gue udah pakai udah tahunan. Jadi waktu dari awal gue juga sudah menggunakan bumbu-bumbu ini. So thank you so much for all the spices and herbs, dried spices and herbs. Dan memang gue akan mencoba, seperti tadi gue bilang, membuat rendang dengan bumbu-bumbu kering ini. Untuk rendang itu biasanya yang digunakan adalah daging sandung lamur, gandhi, pokoknya daging-daging yang sebenarnya cukup alot karena dia kan akan dimasaknya cukup lama. Nah, ada beberapa konsep dengan memasak rendang. Ada yang bilang masaknya cukup 2 jam, ada yang bilang apinya gede aja, ada yang bilang oh nggak bisa, masaknya harus 6 jam, ada yang bilang juga nggak bisa, gue masak rendang masak 3 hari. Walah, nggak, rendang gue akan lebih cepat. So ini adalah rendang yang dimasak secara praktis. Gue mau mencoba ya. Dan ini untuk orang Indonesia yang tinggal di luar negeri atau for my foreign viewers as well. So this rendang is a dish, it's a beef stew. Even the European or the Western beef stew, the cooking time it's usually called slow cooking. So rendang adalah bagian dari slow cooking. It's a slow cooking beef stew with coconut milk, caramelized coconut milk. Okay, so gue pakainya untuk resep ini itu adalah daging schenkel. So dagingnya itu kita potong 4. Jujur gue lebih suka rendang yang dagingnya nggak terlalu besar, tapi memang juga tidak bisa terlalu kecil karena dia dimasak lama ya, takutnya nanti dia keburu hancur. So shank juga adalah daging yang cukup ini bagus banget nih shanknya by the way. Dia cukup tambeng maksud gue, dia cukup kuat untuk dimasak lama. Gue hanya bikin ini 1 kilo karena gue bereksperimen di sini. Oke. So rempah-rempah dan bumbu yang gue gunakan seperti tadi gue bilang adalah semua yang kering ya. Jadi ini memang adalah rendang yang praktis. It's a very very practical rendang. Nah, untuk membuat ramuan pasta bumbunya or spice paste-nya itu kita butuhkan ya. Yang pertama adalah bawang merah, dan bawang merahnya yang kita butuhkan agak banyak, 2 sendok makan. Bubuk bawang bombay 1 sendok makan aja. Bubuk bawang putih 1 sendok makan. Bubuk cabai yang dari rempaku ini pedesnya cukup nampol. So takarannya terserah. Untuk ini gue hanya pakai kurang lebih setengah sendok makan bubuk cabai halus, setengah sendok makan bubuk cabai kasar, 2 sendok teh jahe, 2 sendok teh bubuk kunyit turmeric, 1 sendok teh bubuk kayu manis, 2 sendok teh bubuk jinten, 1 sendok teh bubuk merica putih, lada putih ya, 2 sendok teh garam, dan itu pun menurut selera ya, 2 sendok teh gula. Nah, kalau gula ini benar-benar preferensi pribadi lah. Saya kalau masak selalu pakai gula, jadinya saya pasti akan nambahin, walaupun beberapa orang pasti akan protes, lo kok rendang pakai gula, gulanya cuma 2 sendok teh, nggak terlalu banyak, tapi itu akan, menurut saya akan memberikan satu rasa yang oke banget. Semua rempah-rempah kering ini yang sudah menjadi bubuk kita aduk rata. Kita tambahkan 5 sendok makan air, aduk rata.
Kita tambahkan 3 sampai 4 sendok makan minyak. Aduk lagi. Dan ini adalah rempah yang digunakan untuk membuat rendang. Bukan masker muka ya. Ini rempah. So, untuk memasak rendang ini saya menggunakan cast iron, dan ini dari teman-teman dari Oxon. So, rempahnya kita taruh di dalam. So, memang jujur secara visual dia bentuknya kurang asik ya. So it doesn't look visually appealing, but trust me, the flavor when it's done, it's amazing. Potongan dagingnya masuk. Oke. Kita tambahkan 250 ml air kelapa. Air kelapa digunakan di sini untuk memberikan rasa yang gurih, dan selain itu juga air kelapa itu bisa membantu untuk mengempukkan daging. Nah, kalau nggak ada air kelapa nggak apa-apa, bisa diganti dengan air biasa aja. Kita tambahkan santan 500 ml, setengah liter ya. Jujur saya menggunakan santan yang siap pakai, yang dijual di pasaran. Tapi memang idealnya kalau masak rendang itu harus pakai santan yang benar-benar kelapa diparut, terus kita peres sendiri. Kalau perlu pilih kelapanya kita manjat sendiri di pohon. 3 tangkai daun serai yang harus digeprek. 5 sampai 7 lembar daun jeruk. Ini adalah asam kandis, asam yang sering sekali digunakan di masakan-masakan dari Sumatera. Kalau tidak ada asam kandis nggak apa-apa, mau pakai asam jawa, asam tamarin boleh. Basically we're done, kita sudah selesai dengan memasaknya. So, sebenarnya sih persiapannya kalau masaknya pakai rempah yang kering itu cepet banget ya. Kalau memang aslinya di Sumatera sana, di beberapa, dan by the way rendang itu di setiap kawasan punya identitasnya masing-masing. Rendang Sumatera Barat beda dengan rendang Sumatera Selatan, beda juga dengan rendang Sumatera Utara. Semuanya punya ininya masing-masing. Jadi kalau kita mau berdebat yang asli di mana, kita susah ngomongnya. Semuanya sebenarnya asli, tapi semuanya punya versi masing-masing. Setiap keluarga pasti bilang rendang nenek gua paling enak sedunia. Nanti yang satu bilang, oh enggak, nyokap gua paling oke. Tante gua udah punya banyak pokoknya. Menurut gua semuanya enak. Pokoknya yang penting adalah mengkaramelisasi menggunakan santan yang oke, dan mengkaramelisasi santannya dengan perlahan. Makanya membuat rendang itu membutuhkan waktu 3-4 jam atau berhari-hari. So, ini sekarang udah, kita diemin aja dengan api kecil, dan dia akan pelan-pelan dimasak sampai semuanya berubah menjadi si bumbu santan yang kita kenal di restoran-restoran Padang itu. Oke? 3 jam udah seperti ini. Jujur gue tadi apinya agak sedikit lebih besar karena gue memang mau bikin rendangnya tuh agak lebih sedikit ekspres. Kalau kereta api tuh kereta api ekspres cepet. Tapi kalau sebenarnya idealnya adalah dengan api kecil banget, pelan-pelan ya. Nah, kebetulan gue masih ada kentang rendang di sini, dan ini kira-kira kita masih ada 10-15 menitan lagi lah ya. Dan gue mau tambahin. Nah, ini sengaja ditambahinnya terakhir supaya kentangnya itu masih agak ada teksturnya. So, kita tutup sebentar ini untuk mematangkan kentangnya, jadi kayak dikukus gitu dengan uap dari rendangnya. Kentangnya masih agak keras, campur aja. Dan ini kita masak lagi sampai bumbunya benar-benar kering. Ini kayaknya masih perlu antara 15 sampai ya mungkin 30 menit lagi. Pokoknya kalau bikin rendang itu harus sabar ya. So, ini sih udah jadi ya. Kalau misalnya mau bener-bener sampai kering banget supaya dia awet ya, lebih awet, ini bisa dengan api kecil bener-bener pelan-pelan. Ini kita terusin masak lagi sampai bener-bener dia keringnya tuh yang kering ring.
Apa itu kering. Nah, anyway. Ternyata bubuk cabai itu pedas. Oke. Setelah bereksperimen membuat rendang dengan bumbu dan rempah kering, ini ya, dari teman-temanku di Rempahku ini, menurut gue pribadi berhasil, sukses. Ini memang untuk emergency atau kalau mau yang praktis, it's okay. Lo menggunakan bumbu dan rempah kering ini, silakan dicoba. Pedes, man. Okay, for my international viewers, please give it a try because I'm sure you can get at an Asian supermarket or Asian groceries where you live, whether it's in the United States, in the USA, or in Europe, or in Australia. Yeah, you can get all these dry herbs and spices easily. Okay, so gue ada hadiah. Pertanyaannya nanti ada di caption. Jadi lu lihat captionnya, pertanyaannya di situ. Hadiahnya adalah gue akan menyiapkan ya semua rempah yang tadi gue pakai akan dikirim. Okay, there is a gift, but unfortunately I can only send the gift, to an Indonesian address. Jadi untuk kalian yang tinggalnya di luar negeri, bukan di Indonesia, kalau mau ikut dengan quiz, tolong kasih alamat. Kalau menang, quiznya adalah harus alamat yang dikasih untuk pengiriman adalah alamat yang ada di Indonesia. Pertanyaannya apa? Ya lihat aja di caption di bawah, terus jawab aja di komennya. Komen ya namanya, bener ya? Komen ya, bener namanya. Di komen dijawab. Nanti akan diundi siapa yang memenangkan. 2 orang akan mendapatkan 1 set dari Rempahku ini bumbu-bumbunya gitu. So guys, that's it for today. Apa lagi? Udah semua ya. Don't forget to subscribe, to like. Lo nggak mau like nggak boleh, lo nggak mau subscribe juga bodo amat, gue nggak apa-apa ya. Pokoknya agar lo semua terinspirasi dengan masakan hari ini yang memang agak semi eksperimental. But please do give it a try. By the way, boleh diganti ayam. Lo juga bisa bikin rendang telur rebus. Lo masak dengan cara yang sama juga bisa. Bebek juga bisa. Dan kalau lo berani, silakan bikin rendang jengkol juga bisa. Okay? So I'll see you next time and thank you so much. I'll see you around. Bye.